bagian perawat Kak, tapi di kejaksaan instansi baru tahun ini buka, apa sama aja ya soalnya. Pas daftarnya formasinya apa Kak? Perawat perawat terampil Kak atau perawat ahli pertama? Dia itu soalnya berdasarkan itu jabatan fungsional gitu Kak. Berdasarkan jabatan fungsional masing-masing, perawat terampil kayak gitu, perawat ahli pertama. Kisi-kisi perawat terampil dong Kak. Halo Kakak, ya Tisri. Kakak bisa cek di YouTube aku ya, di YouTube Nurse Nisa. Di situ udah aku upload. Di playlist YouTube aku ya, di YouTube Nurse Nisa. Kakak bisa cek di sana. Perawat terampil. Soalnya sama aja sih Kak. Karena dia soalnya itu berdasarkan kisi-kisi jabatan fungsional. Ini lagi mau ikut bimbelnya Kak Nisa. Kakak user form udah daftar belum? Bimbel yang aku recommended itu. Oke Kak Nisa, makasih infonya. Sama-sama Kakak ya Tisri. Oke, sudah boleh aku bahas gak guys? Lanjut Kak ke soal. Aku bahas ya. Besok Kak baru mau daftar, besok baru libur kerjanya. Cara daftar bimbel. Untuk bimbel nanti ya aku share kontak WhatsApp-nya. Oke, kita langsung bahas ya. Untuk info bimbel nanti ya aku share. Oke, kita baca kasusnya. Di sini seorang laki-laki berusia 36 tahun dengan hematoraks ya. Dia terpasang water seal drainage atau WSD ya. Catatan observasi itu menunjukkan produksi cairan tertampung pada botol semakin berkurang setiap hari. Di hari kelima, pasien mengeluh sesak ya. Frekuensi napasnya itu 34. Kemudian 50 cc cairan tertampung dalam botol. Apakah evaluasi yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Yang A, gerakan dada. Yang B, riwayat sesak. Yang C, kebersihan botol. Yang D, posisi ujung selang. Yang E, karakteristik cairan. Halo Kakak, yang nanyain bimbel nanti ya aku share ya kontak WhatsApp-nya. Ini kita bahas soal dulu ya. Nah, di sini kita lihat kasusnya lah, pasiennya itu mengalami hematoraks ya. Komen dong, apa itu hematoraks? Nanti bos, bahas soal dulu. Iya bener, kakak po ame-ame. Ayo guys di komen, apa itu hematoraks? Yaitu adanya apa? Hayo. Ya benar ya. Adanya darah ya di pleuranya pasien ya. Jadi dipasanglah WSD ini gitu ya. Kemudian di hari kelima si pasiennya itu mengeluh sesak gitu. Apakah yang harus dievaluasi pada kasus tersebut? Nah, jadi pada pasien yang terpasang WSD itu kita harus benar-benar memperhatikan ya, kayak si pasiennya itu ada sesak, kemudian TTV-nya itu harus benar-benar kita pantau. Kemudian yang harus kita perhatikan, biasanya penyebab si pasien itu sesak adalah ada terjadi kesalahan gitu ya pada posisi ujung selangnya kayak gitu. Jadi ada masalah gitu sama ujung selangnya itu. Jadi jawaban yang tepat pada kasus ini adalah yang D ya, posisi ujung selang. Jadi kita harus cek dulu kenapa nih ujung selangnya, apakah posisinya yang terlalu ke atas gitu ya, ataupun posisinya terlipat kayak gitu. Nah, karena ketika ujung selangnya itu posisinya itu nggak bagus, itu akan menyebabkan si pasien jadi sesak. D berarti, iya benar kakak, jawaban yang tepat D ya. Ini untuk penjelasannya yang aku jelasin tadi. Jadi untuk WSD ini dia ada tiga jenis ya. Ada yang ada yang sistem satu botol ya. Kalau sistem botol kayak gini dia. Yang satu untuk terhubung ke cairannya dari
durasi pasien, yang dimana di situ ada lubang kecil gitu ya. Kemudian kalau sistem 2 botol, dia itu yang satu untuk drainase cairannya, yang satu lagi untuk ventilasi ya. Kalau 3 botol, yang satu untuk drainase, yang satu lagi untuk ventilasi, dan satu laginya untuk dilakukan suction. Aku D3 perawat kak, boleh kan aku ikut menyimak? Boleh kakak, aku pilih soal yang memang bisa untuk perawat nurse dan juga untuk perawat D3 ya kakak. Oke, sudah clear ya guys? Sudah clear belum yang soal tentang nomor 1 ini? Aku lanjut ya guys. Lanjut ke soal nomor. Nanti yang mau screenshot nanti kasih tahu aja ya. Nanti kita ada sesi screenshot. Iya, nanti aja bos kalau mau tanya jawab di sesi akhir. Sekarang kita bahas soal dulu ya bos. Kak Mei, iya nanti aku posting Kak Mei. Semalam aku udah posting kan video yang part 3. Cuman aku nggak tahu kenapa nggak bisa diproses, videonya error. Padahal udah dari kapan ya? Tadi aku upload lagi masih error juga. Dari semalam aku upload masih error. Tadi juga masih error. Aku bingung masalahnya kenapa. Aku cek videonya nggak ada yang rusak. Makanya belum terupload. Aku nunggu 1 menit lagi ya, kita bahas ya. Halo kakak Gimi, terima kasih mawar pinknya. Ini pada jawab D semua kalian nih. Nah, Kak Indah jawab E. Aku nunggu 1 menit lagi ya guys. Kalau seperti ini soalnya jawabnya D. Ada yang jawab B juga. Oke, aku bahas ya. Oke, kita di sini kasusnya seorang perempuan berusia 55 tahun ya. Dia dirawat di ruang penyakit dalam. Keluhannya itu sesak dan pucat setelah buang air besar. Hasil pengkajian, pasien ini tidak mampu berjalan lebih dari 5 meter karena merasa sesak napas dan pusing ya. Dia itu riwayat hipertensi sejak 5 tahun. Semua keluhan hilang setelah beristirahat selama 30 menit. Di mana tekanan darahnya itu saat diperiksa itu 150/100. Apakah intervensi keperawatan utama pada kasus tersebut? Yang A, pembatasan cairan, yang kedua pemberian oksigen, yang C, modifikasi pola defekasi, dan D, pembatasan aktivitas, yang E, observasi tekanan darah. Tadi aku lihat teman-teman jawabannya bervariasi, tapi pada rame yang jawab D ya. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D ya. Dimana di sini kita lihat kasusnya si pasien ini, dia tuh mengeluh sesak napas gitu ya, dan pucat gitu setelah buang air besar, dan juga dia tuh kalau udah jalan lebih dari 5 meter itu dia merasa sesak napas dan pusing gitu ya. Dia juga ada riwayat hipertensi, kemudian sesaknya itu akan berkurang ketika dia beristirahat selama 30 menit. Nah, ini merupakan data-data dari diagnosis keperawatan intoleransi aktivitas ya. Nah, jadi intervensi keperawatan yang tepat pada kasus seperti ini adalah pembatasan aktivitas. Oh, halo Kakak Vika, terima kasih mawarnya. Oke guys, clear ya jawabannya. Aku lanjut nomor 3 ya. Halo guys. Komen dong guys, aku lanjut belum nih? Lanjut ya. Udah clear ya? Nah,
Semalam ada yang request ini kan, request soal tentang imunisasi. Ini aku bahas soal tentang imunisasi. Kak, maaf ini soal sesuai kisi-kisi nggak? Halo kakak, aku udah sortir menyortir soal yang sesuai kisi-kisi dan juga FR ya kakak ya. Kak baru gabung belum baca soalnya. Halo kakak Yens, nanti aku scroll lagi ya ke soal yang pertama setelah kita bahas semua ya. Silakan yang baru bergabung dibaca sama dijawab. Kakak po ame-ame mengirim apa itu? Apa itu? J, musik kah? Terima kasih. Ada yang jawab A, ada yang jawab apa nih? D, A. Tapi ini ramai banget yang jawab A. Ada juga yang jawab D. Ada yang jawab B. Senang banget ya misalnya soal-soal yang dibahas Kak Nurse kabar sama amin. Pokoknya doa terbaik dari aku untuk kalian semua guys. Insya Allah semoga dipermudah ya. Semoga lulus tahun ini. Pokoknya tetap semangat belajar ya. Kak po ame-ame. Oke aku minum teh dulu. Terima kasih kakak. Lihat kisi-kisinya kak. Cek di YouTube Nurse Nisa ya. Oke aku bahas ya guys. Nah kita lihat di sini ya. Seorang anak perempuan usianya 2 bulan ya guys. 2 bulan dibawa ke puskesmas untuk imunisasi. Hasil anamnesa, anak ini udah mendapatkan imunisasi BCG, hepatitis B, dan 2 minggu yang lalu anak sudah mendapatkan polio 2. Apakah jenis imunisasi yang dapat diberikan saat ini? A. DPT 1, B. DPT 2, C. HIB 2, D. polio 3, E. campak. Nah kita lihat di kasus si anak ini usianya 2 bulan. Imunisasi apa sajakah yang diberikan pada anak dengan usia 2 bulan? Ayo guys di komen. DPT 1, iya benar. Terus polio 2 ya. DPT 1, HIB 1 dan polio 2. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi A ya guys. Anak usia bulan DPT 1, polio 2 sama hepatitis. Ya benar kak. Ini ya untuk penjelasannya. Untuk usia yang 0 sampai dengan 7 hari itu diberikan HB0 ya. Kemudian untuk 1 bulan itu BCG dan polio, 2 bulan DPT HIB 1, polio 2. Untuk yang 3 bulan DPT HIB 2, polio 3. Untuk yang 4 bulan DPT HIB 3, polio 4 ya. Untuk yang 9 bulan itu campak. Dan imunisasi lanjutan itu DPT HIB 1, DPT HIB 1, DPT HIB itu di usia 18 bulan dan campak lanjutannya di usia 24 bulan ya. Nah ini harus diingat ya guys ya. Cara mudah ingatnya gini aja guys. Kalau yang usia Nurse Nisa bimbelnya namanya apa? Halo Kak Bia, nanti ya kita bahas ya. Ini mau aku bahas lagi atau udah clear aja nih guys yang soal imunisasi? Sudah clear kah? Udah clear ya? Oke, aku lanjut ya. Oke. Ada yang komen bahas, ada yang komen lanjut. Aduh, aku bingung nih.
Oke, aku bahas dikit aja ya, bahas dikit aja. Ingat aja kalau usianya itu 0 sampai 7 hari itu HB0 ya. Ingat aja HB0 itu 0. Kemudian kalau 1 bulan ingatnya itu polio 1 ya. Kemudian di 2 bulan itu ingatnya polio 2 ya. Gitu seterusnya. Yang diingat aja polio aja yang diingat. 2 bulan polio 2. Kemudian untuk yang HIV-nya ingat aja yang 2 bulan itu HIV-nya masih 1 ya. Oke, sudah clear ya? Pokoknya potokannya kalian ingatnya di bulan sama polio. Oke, aku lanjut ya. Ini aku bingung nih, bahas dan lanjut. Bentar, Kak, biasanya live jam berapa? Biasanya aku live jam 19.30, guys. Oke, sudah ya? Itu tadi tips dari aku aja sih. Kalau aku cara mudah ingatnya gitu. Aku ingat bulan sama polio 2. Kalau HIV itu aku tinggal kurangin aja. Kalau polio 2 berarti HIV-nya 1 gitu, guys. Bentar, ini kok soalnya panjang banget. Bentar ya guys. Jadi ketutupan. Oke, ketutupan komen nggak ya? Bentar guys. Oke. Kak, ini bidan. Halo Kakak Akila, ini soal tentang keperawatan maternitas, Kak. Jadi memang dia soalnya tuh rada-rada mirip dengan soal kebidanan. Ya memang soal kebidanan sih Kak, keperawatan maternitas kan ya. Kita perawatnya belajar semua guys. Ilmu kebidanan kita belajar, ilmu kedokteran juga kita belajar, kefarmasian kita juga belajar ya, analisis lab juga kita belajar. Kita belajar semua. Cuman nggak sedalam mereka gitu ya guys. Kakak Pak Ame-Ame ngasih teh lagi, terima kasih Kak. Aku minum teh dulu ya guys. Nah mantap nih Kak Syafrian, Kak cara hafalnya. Ya Allah, tapi aku nggak berani baca ya. Kalian baca sendiri aja deh guys. Ini Kak Syafrian bukan Sapri. Keren sih. Tapi aku nggak berani baca ini guys. Tanda-tanda TB paru, perlu kepastian periksa sputum. B. Tunggu aku cek dulu nih jawaban teman-teman. Ada yang jawab D, lingkungan. Saking banyak yang dipelajari jadi mabuk Kak. Tetap semangat Kakak ya Tisri. Tetap semangat untuk kalian semua guys, pejuang P3K tahun ini. Insya Allah semoga tembus tahun ini ya. Semoga tahun depan kita udah sama-sama dapat SK ya. SK 100%. Aku lagi nunggu SK 100%. Jadi ingat Ukom nurse. Iya, soalnya memang mirip-mirip Ukom Kak. Tapi kalau yang P3K nih ada soal yang hot gitu, yang perlu analisa, ya perlu analisa tinggi. Pelajaran 3 tahun yang lalu dirangkum dalam 1 bulan sebelum tes. Tetap semangat Kakak anak Aba. Aku doain, pokoknya doa terbaik untuk kalian semua. Dapat SK kita sekolahin, jangan disekolahin dong guys. Bahas Kak, bahas. Oke, aku bahas ya guys. Di soal ini, perawat melakukan home visit ya pada seorang perempuan yang usianya itu 45 tahun. Dia tuh ngeluh akhir-akhir ini dia kayak merasa makin lemah gitu ya, sulit tidur, berat badannya turun, nggak selera makan, sama demam yang naik turun, serta batuk-batuk udah 2 minggu ya. Terus 3 bulan yang lalu suaminya itu meninggal karena batuk yang lama dan sulit disembuhkan. Kemudian hasil observasi didapatkan rumahnya itu terasa lembab, kemudian pencahayaannya yang redup dan jendela hanya ada di ruang tamu gitu ya. Kemudian untuk tekanan darah, untuk TTV pasien, tekanan darah 120/70, nadi 70, napas 22, suhu 37,9 ya. Demam ya ibu ini ya. Kemudian apakah pengkajian yang tepat dilakukan selanjutnya pada kasus tersebut? Yang pertama pola tidur, yang kedua pemeriksaan sputum, yang ketiga pola nutrisi, yang keempat lingkungan,
Yang pemeriksaan lab dasar. Nah, jadi aku lihat dari teman-teman ramai yang jawab pemeriksaan sputum ya. Jadi jawaban yang benar adalah pemeriksaan sputum, karena di kasus ini kita curiga si ibunya itu TB ya, karena yang kayak dari gejala dia gitu ya, batuk-batuk, udah 2 minggu, demamnya naik turun, berat badannya juga turun ya, badannya lemas gitu ya, dan juga suaminya itu meninggal karena batuk juga, batuk yang lama dan sulit disembuhkan. Jadi kita curiga TB, sama didukung oleh data lingkungan di rumah dia ya, dimana ventilasinya itu nggak bagus, pencahayaannya juga tidak bagus gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah pemeriksaan sputum. Oke, aku lanjut ya. Aku lanjut ya guys, sudah clear kah? Kakak Mi, lingkungan. Kalau lingkungan udah dikaji kak. Lingkungannya udah ada tuh, di data-data soalnya udah ada data lingkungannya ya. Dimana pencahayaannya itu redup ya. Kak mau tanya cara jawab soal nanti pas tes CAT-nya kayak gimana? Apa jawab dari soal teknis apa gimana? Kalau aku kemarin kan kemarin ikut tes CPNS ya Kak Wahyu. Jadi tesnya itu beda-beda. Kalau yang SKD kan kayak soal-soal sosiokultural gitu kan di SKD Kak. Kalau SKB kan kami fokus ke soal kompetensi teknis aja. Jadi kalau saran dari aku sih gimana yang gampang buat kakak sih. Bagusnya kakak ikut try out dulu kakak. Siapa Kak Wahyu? Kakak ikut try out dulu. Nanti kakak bisa coba tuh. Misalnya kakak yang pertama ikut try outnya jawab yang soal kompetensi teknis dulu kayak gitu kan. Kemudian kakak lihat tuh hasilnya kayak mana sama waktunya itu kan kita bisa lihat kan. Kemudian kakak coba lagi yang kayak jawab soal sosiokultural wawancara dulu. Baru kakak coba jawab yang si kompetensi teknisnya gitu, biar kakak tahu nih. Mudah dipahami bos. Oke bos, nanti kita ikut bimbelnya biar bisa nge-manage waktu. Iya, nanti aku ada rekomen bimbel, dimana bimbelnya itu udah paket komplit ya. Kalau gitu bos, rumusnya teknis tuh terakhir, pusing. Iya, kalau aku pribadi sih aku lebih suka jawab soal yang mudah dulu. Ada sesi tanya jawab. Aku tahun kemarin kalah afirmasi. Semoga tahun ini tembus ya kak. Berasa lagi kuliah, kalau ada yang nanya agak gimana ya, hihihi. Lanjut next bimbel ada kak? Ada kak, untuk info bimbel nanti ya, kita lanjut bahas soal dulu ya. Nilai paling tinggi kak, amin. Kakak udah PNS kak. Halo kakak, siapa nih kakak emot jantung? Aku masih CPNS kak, lagi nunggu SK 100%. Doain segera ya. Kalau nggak akhir tahun ini, kemungkinan awal tahun. Semoga nanti kita sama-sama udah SK 100% ya. Kan kalau P3K kan langsung 100% kan. Oke, ini soal nomor 5 ya, silakan dijawab dulu. Ini jawabannya bervariasi ya. Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Kakak po ame-ame ngasih teh lagi. Terima kasih kak, aku udah dikasih 3 teh nih. Wah, aku dikasih nasi lemak kakak Gimi, terima kasih. Aku minum sambil makan dulu ya guys. P3K apa ini kak?
ini kita bahas soal kompetensi teknis P3K perawat ya kakak Lavender. Lanjut bahas. Kayaknya nggak usah aku bahas deh, kalian pada jawab benar semua. Selamat buat teman-teman yang jawab A. Benar ya, jawabannya A ya, jelas banget ya dari data ini. Perlu aku bahas lagi kah? Udah jelas lah ya, dari data ini kan dapat kita lihat si perempuan ini dirawat di RSC dengan keluhan tidak semangat, dia tuh sering dimarahi atasan ya, karena hasil kerjanya itu nggak maksimal meskipun dia udah mencoba gitu ya, dia udah mencoba yang terbaik gitu, tapi tetap salah juga gitu ya. Nah, jadi manakah konsep diri yang tepat pada kasus tersebut, yaitu peran ya. Perlu aku bahas ya? Oke, aku bahas sedikit ya. Ini bahas apa gas nih? Bingung aku. Kak, persyaratan memasukkan orang ke RSJ apa? Dia harus koordinasi dengan dinas sosial, Kak. Setahu aku ya, itu kalau ODGJ yang terlantar sih harus gila dulu, Kak. Astagfirullah. Nah, jadi ini tentang konsep diri ya, dimana kita tahu konsep diri itu adalah persepsi kita terhadap diri kita ya, bagaimana kita memandang diri kita ya. Bahas Kak, biar nge-review ingatan lalu, hihi. Oke, siap. Jadi konsep diri itu ada 5 ya guys. Yang pertama itu adalah gambaran diri. Aku bahas gambaran diri dulu ya, atau citra diri. Bagaimana kita melihat diri kita secara fisik gitu ya, bagaimana kita melihat dan menerima diri kita secara fisik gitu, apakah kita sudah puas dengan fisik kita gitu ya. Kemudian ada identitas diri ya, dimana identitas diri ini bagaimana kita menerima identitas kita ya, baik itu kita sebagai perempuan ataupun kita sebagai laki-laki gitu ya, kita puas gitu dengan diri kita. Kemudian itu ada harga diri, dimana harga diri itu cara pandang ataupun persepsi kita terhadap hasil yang ingin kita capai gitu ya, terhadap kemampuan kita gitu ya. Kemudian kalau ideal diri, bagaimana kita menginginkan diri kita, idealnya diri kita itu kita pengen yang seperti apa kayak gitu. Kemudian kalau peran ini adalah apa tuh istilahnya? Peran itu sikap ataupun tindakan kita yang diharapkan oleh sekelompok orang di sekitar kita gitu ya. Seperti di kasus ini gitu. Misalnya peran kita di tempat kerja gitu, kita diharapkan harus bisa mengerjakan job desk kita yang sebaik mungkin kayak gitu. Nah, ketika kita tidak mampu melakukan itu, maka akan bermasalah dengan konsep diri ya, konsep diri peran kita. Oke, apakah sudah clear guys? Aku lanjut kah? Ini ya untuk pembahasannya. Nanti kalian bisa screenshot kok. Yang aku jelasin tadi Kak, bahas yang hot dong. Bentar aku scroll dulu, kalian jangan sampai lihat jawabannya ini guys. Bentar guys. Oke. Silakan dijawab guys. Lanjut Kak. Halo kakak, tadi ada yang ngirim aku mawar tapi aku lupa. Terima kasih. Emzal B.
Udah lupa materinya, ngikut aja Oke, kita refresh sama-sama ya kakak. Siapa nih namanya? Kakak Zanara. Boleh googling dulu. Sekarang boleh kok kak, sekarang boleh googling. Googling aja nggak apa-apa. Kalau nanti pas ujian nggak bisa lagi ya kak. B, ada yang jawab B nih. Hitung kancing baju dulu kak, bentar. Nggak apa-apa kak Niko, sekarang boleh ya hitung kancing baju. Nanti pas ujian jangan ya. Kalau si itu ngulang-ulang bicara. Iya benar kakak Sita. Caboci aja biar dapat. Malam kakak, halo kakak Farida. Lanjut, oke lanjut aku bahas. Kita lihat di sini kasusnya laki-laki 22 tahun ya masuk RSC karena ngamuk dan bicara sendiri. Hasil pengkajian, pasiennya itu mengalami gangguan proses pikir ya, yang ditandai dengan pembicaraan pasien tidak nyambung antara kalimat satu dengan kalimat lainnya, yang disebut dengan, selamat buat teman-teman yang jawab ya, kehilangan asosiasi ya, yaitu pembicaraan yang tidak nyambung antara satu kalimat dengan kalimat lainnya gitu. Yang dibicarakan itu nggak sinkron gitu, nggak nyambung. Kalau blocking ini pembicaraan yang terhenti tiba-tiba gitu ya, tanpa adanya suatu distraksi gitu. Kayak misalnya dia lagi ngomong, tiba-tiba kayak terhenti aja gitu. Terus baru dia lanjut lagi gitu. Kak, pertanyaan konsep diri tadi jawabannya apa? Peran kakak ya, peran. Dimana dia tidak mampu memenuhi peran dia gitu ya. Peran dia di dunia kerja. Dia udah mencoba melakukan yang terbaik semaksimal mungkin, tetap aja salah. Oke, kemudian kalau tangan sial itu pembicaraan yang berbelit-belit dan nggak nyampe ke inti yang mau disampaikan itu. Kalau perseverasi itu pembicaraan yang diulang-ulang secara terus-menerus ya. Kalau sirkumstansial itu pembicaraan yang berbelit-belit tapi nyampe ke poinnya. Oke, ingat aja gini. Perbedaan tangensial dan sirkumstansial. Kan sama-sama berbelit-belit tuh ya. Ingat aja gini, kalau tangensial itu ingat aja tak ya, tak sampai tujuan ya. Kalau sirkumstansial itu berbelit-belit tapi nyampe ke tujuan, ke poin yang mau disampaikan itu nyampe. Kalau tangensial ingat aja tak ya, tak nyampe. Oke, guys. Kak, buat perawat terampil Kak, ini aku bahas soal yang bisa untuk perawat ahli pertama, bisa untuk perawat terampil juga, guys. Biar sama-sama bisa belajar. Sirkumsisi ingat Kak, sirkumsisi. Pokoknya gitu ya cara bedakan tangensial dan sirkumstansial. Tangan itu artinya tak. Ingat aja tak, nggak nyampe tujuan. Tolong diulangi pembahasan. Oke, aku ulangi ya sekali lagi ya, guys. Kalau blocking itu ingat aja ke blok ya. Tiba-tiba ke blok gitu. Pembicaraannya tiba-tiba terhenti ya, ke blok kayak gitu. Tanpa adanya distraksi gitu ya. Tiba-tiba dia kayak berhenti ngomong. Dia lagi ngobrol misalnya, dia lagi ngomong sesuatu, tiba-tiba dia berhenti. Terus beberapa lama menit kemudian baru dia lanjut lagi gitu ya. Kalau tangan sial dia ngomongnya berbelit-belit gitu, terus nggak nyampe ke poin apa yang mau dia sampaikan. Kalau perseverasi dia tuh secara terus-menerus mengulang-ulang pembicaraannya ya. Kemudian kalau sirkumstansial dia berbelit-belit tapi nyampe ke apa yang mau dia ngomongin gitu. Kalau kehilangan asosiasi itu nggak nyambung ya. Oke, sudah clear ya guys? Kisi-kisi maternitas ada nggak kak? Halo kakak 4 Ral Hanapi. Untuk soal-soal maternitas itu ada beberapa yang udah aku bahas ya kak di YouTube aku, YouTube Nurse Nisa ya. Kakak bisa cek di sana.
Nih ya penjelasannya tadi, teman-teman nanti bisa screenshot kok. Lah, kok ke scroll ke atas dia? Sabar ya guys. Kita satu soal lagi ya guys. Aku nyiapin 7 soal. Ih, bentar guys, ini kenapa sih nih? Sabar ya guys. Lembiru lempar beli baru itu. Hah? Apa ini kakak Adrian? Guys, ini soal yang terakhir. Tangan sial buaya darat. Kak, nanti pas ini dideketin ya soal sama ininya. Oke kakak, siap. Nanti ya kita ada sesi screenshot kok. Ada sesi screenshot. Sama sesi info bimbel ya. Nanti aku share. Ini kita bahas dulu satu soal terakhir ya guys. Silakan dibaca dulu guys. Aku mau ambil minum dulu ya guys. Kalian boleh lanjut dulu. Nurse nomor 6. Lah, jawabannya ngintip bawah. Siapa ngintip nih? Bentar, aku scroll dulu. Walah. Tapi ini jawabannya masih bervariasi kok nih guys. Ada yang jawab B. Tapi masih bervariasi kok ini. Nggak kelihatan dong jawabannya. Baiklah, kita bahas ya. Balita, bentar dia kok kegeser. Balita laki-laki, kelihatan tadi. Oke, siap. Balita laki-laki usia 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan BAB cair ya. Udah 5 kali dan tampak lemas. Hasil pengkajian, rewel, mata cekung, dan mukosa bibir kering. Perawat akan menentukan derajat dehidrasi dengan pendekatan MTBS ya. Yaitu MTBS itu adalah manajemen terpadu balita sakit ya. Apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut? A. Capillary refill time atau CRT. Kemudian cubitan kulit perut. Yang C. Konsistensi feses. Yang D. Berat badan. Yang E itu adalah suhu. Kak, materi komplementer dong. Nanti ya kita bahas materi komplementernya. Ya karena teman-teman udah pada tahu semua nih jawabannya. Jawaban tepat itu adalah yang B ya. Cubitan kulit perut ya. Nah, jadi ini untuk penjelasannya guys. Jadi untuk mengecek status dehidrasi anak dengan menggunakan MTBS itu adalah dengan cara kita melakukan cubitan pada kulit perut anak ya.
Dimana normalnya itu dia kurang dari 2 detik itu harus udah kembali seharusnya turgor kulitnya ya.